Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milanda Amu, NIM 61142308. Baiklah, di sini saya akan membacakan morfologi pada pohon pisang. Morfologi pohon pisang mencakup beberapa bagian, antara lain yang pertama akar. Akar serabut yang tumbuh dangkal dan meluas ke segala arah. Akar adventif dapat muncul dari pangkal batang. Yang kedua, batang. Batang tunggal, tebal, dan berruas-ruas. Struktur batang yang keras dan berinti. Yang ketiga, daun. Daun spiral, besar dan terbentuk lanceolate. Tumpukan dan membentuk jantung di bagian puncak batang. Yang keempat, pelepah daun. Pelepah yang melingkar rapat di sekitar batang membentuk tabung yang disebut sungkup. Bunga. Yang kelima, bunga. Struktur bunga terkumpul dalam rangkaian yang disebut sisir-sisir atau tandan. Bunga pisang memiliki bagian-bagian seperti bunga betina dan bunga jantan. Yang keenam, buah. Buah berupa tandan berisi banyak buah pisang. Kulit buah berwarna kuning saat matang. Yang keenam, biji. Biji kecil yang banyak terdapat pada setiap buah tetapi biasanya tidak berpengaruh dalam reproduksi pisang komersial. Sekarang morfologi pohon pisang ini dapat bervariasi tergantung pada jenisnya karena terdapat varietas pisang dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua yaitu klasifikasi fisiologi pada pohon pisang. Pohon pisang termasuk dalam keluarga tumbuhan Musaceae. Berikut adalah informasi singkat mengenai klasifikasi dan fisiologi pohon pisang. Klasifikasi pohon pisang kerajaan Plantae, divisi Magnoliphyta atau tumbuhan berbunga. Yang ketiga, kelas atau Liliopsida tumbuhan berkeping satu. Yang keempat, order atau Gingiberales. Yang kelima, famili Musaceae. Yang keenam, genus Musa. Sekarang fisiologi pohon pisang, yaitu daun pisang biasanya besar dan lebar berbentuk lonjong, tumpul dan tersusun dalam spiral di sekitar batang. Daun ini berperan dalam fotosintesis. Batang pisang bersifat pseudostem, batang palsu yang terdiri dari pelepah daun yang saling berjejer. Batang ini memberikan dukungan struktur akar. Sistem akar pohon pisang bersifat serabut dan terdapat di sekitar pangkal batang. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi tanah. Buah pisang merupakan hasil dari ovarium bunga. Pisang mengandung banyak pati dan gula, memberikan sumber energi yang baik. Pisang memiliki bunga yang tergolong dalam inflorescens yang besar dan disebut jantung pisang. Bunga ini dapat menghasilkan buah setelah proses pembuahan. Fotosintesis. Pohon pisang melakukan fotosintesis menggunakan klorofil dalam daunnya, mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangbiakan. Pisang dapat berkembang biak melalui biji, tetapi biasanya diperbanyak secara vegetatif menggunakan rimpang atau anakan. Pohon pisang memiliki struktur anatomi khas pada bagian batangnya. Permukaan batangnya terdiri dari lapisan kulit yang disebut epidermis. Di bawahnya terdapat lapisan korteks yang mengandung sel-sel penyimpanan air dan nutrisi. Bagian inti batang disebut silinder pusat, tempat berlangsungnya pertumbuhan utama. Pada tingkat jaringan, pohon pisang memiliki kultur jaringan yang memungkinkan regenerasi tanaman secara in vitro. Ini melibatkan pertumbuhan dan perkembangan jaringan tanaman di dalam kultur, sering digunakan untuk reproduksi massal atau pemulihan tanaman pisang yang lebih unggul. Sekian, terima kasih.